Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua kepada Diakon Korintus Anggen sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Yang ketiga kepada Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada pagi hari ini. Yang keempat kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kepada Ibu Herlina Weuda dan Ibu Gresela yang akan memandu lagu dan sebagai song leader. Kemudian kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, dan juga kepada Bapak Penetua Timoteus selaku petugas LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 25 Januari 2026 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 1 Februari 2026 waktu pukul 8.30 WIB atau setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan yang akan menyampaikan khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus Ibu Diakon Marlina David, pemain keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Penetua Esterlina dan Saudara Yusak Alejandro. Liturgi tata ibadah hari Minggu GKE bentuk ke-1 menggunakan stola hijau dan nas Alkitab dari pembacaan Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8, khotbah dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 menggunakan bahasa Indonesia dan nyanyian Kidung Jemaat, PKJ dan NKB. Berita keuangan. Kebaktian keuangan baik yang pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan seperti yang terdapat dalam berita jemaat yang sudah kita bagikan pada hari ini. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Persembahan syukur dari Esterlin Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun pernikahan yang ke-35 tahun pasangan Korintus Anggen dan Mulyati Rp150.000, persembahan syukur Yohana Pransua Abayan berjumlah Rp200.000. Berita lain-lain. Untuk ibadah lingkungan atau rumah tangga akan dimulai pada bulan Februari 2026 ini. Yang pertama di lingkungan 1 di tempat keluarga Bapak Saroso tanggal 3 Februari 2026. Pada lingkungan 2 di tempat keluarga Bapak Jepin 4 Februari 2026. Pada lingkungan 3 di tempat keluarga Bapak Hajo Jaka tanggal 5 Februari 2026. Sedangkan untuk ibadah SPB, SPPR, SPRP semuanya masih dalam penyusunan jadwal. Untuk ibadah lingkungan dan rumah tangga akan dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing, pelayanan 1, 2, dan 3. Demikianlah berita jemaat ini kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu GKE bentuk yang keempat. Sementara itu pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah ini
Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama, dan pada bait yang kedua kami undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri dan para pelayan memasuki ruang ibadah. kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Bapak Ibu sidang Kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jumat dipersilakan duduk. Delapan ayat 23 sampai 9 pasal 9 ayat 6 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kau yang menekannya di dan ganda yang di atas baunya, serta tongkat si penindas. Telah kupatahkan seperti pada hari kekakalan Midian, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berfirman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, sebelum pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Tanti Steha, kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 55, 1, 2, dan 5. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Yang kelima, Allah mengasihi penciptaannya di hari yang kudus, hari yang tujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai yang ke-22. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan hikmat untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melewati firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 22. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali,
jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Rasanya hari ini berjalan begitu cepat ya Bapak Ibu, karena hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 di tahun 2026, tepatnya bulan Januari ini. Tapi pohon Natal kita masih terpasang. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ditangkapnya Yohanes Pembaptis yang didengar oleh Yesus beritanya pada saat itu merupakan tanda bagi Yesus untuk memulai pelayanannya kepada orang banyak. Dan itu dilakukannya di Galilea. Sudah tiba waktunya bagi Yesus untuk menemukan tempat yang tepat bagi pelaksanaan misinya, tempat di mana Injil bisa diberitakan. Penulis kitab Matius ini melihat pelayanan Yesus di Galilea itu sebagai satu penggenapan nubuat Nabi Yesaya mengenai kedatangan Mesias. Kalau dibaca Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2. Waktu Yesaya bernubuat, Galilea itu berada di bawah kegelapan tekanan Asyur. Dan Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan membebaskan orang-orang yang hidup di sana. Sehingga waktu Matius menulis Injil, Galilea berada di bawah kegelapan penindasan Roma. Kapernaum di Galilea termasuk dalam daerah Naftali. Artinya pelayanan Yesus ke Galilea itu benar-benar sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di sini jelas bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya mengenai Galilea merupakan bayang-bayang mengenai misi kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kembali terlihat bagaimana Yesus menggenapi apa yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus ke Galilea itu laksana terang yang menyinari tempat yang dikuasai kegelapan. Karena memang tempat itu pada saat itu masih belum mengenal Yesus. Dan perlu kita ketahui bahwa di daerah Galilea Kapernaum ini, tempat itulah yang menjadi tempat di mana Yesus banyak melakukan mujizatnya. Tujuannya supaya semakin banyak orang yang percaya Ia adalah Mesias yang datang ke dalam dunia. Kehadiran terang memang diperlukan
agar mereka yang berdiam dalam gelap mengalami terang yang membangkitkan. Nah, untuk mengalami terang itu, maka orang itu harus bertobat, harus mengalami pertobatan supaya hidupnya mengalami terang Kristus. Itulah inti pemberitaan Yesus yang ia sampaikan kepada kita di dalam teks Alkitab ini, yaitu berita tentang pertobatan supaya seseorang dapat mengalami terang dari Tuhan. Apa itu bertobat? Bertobat itu berarti merubah fokus kehidupan dari yang awalnya ia hidup hanya berfokus kepada dirinya sendiri, beralih kepada penyerahan yang total bagi Kristus. Dan berita ini tidak pernah usang, kecuali bagi orang-orang yang hanya ingin mendengar untuk memuaskan telinganya. Nah, kita melihat dalam nas ini, ketika Yesus datang ke Galilea memberitakan berita pertobatan, kita melihat kembali di dalam teks Alkitab ini, Yesus memanggil para muridnya. Para murid yang ia panggil, mari ikutlah aku, mari ikutlah aku. Adalah panggilan untuk menandatangani kontrak seumur hidup. Mengapa demikian? Karena panggilan ini menimbulkan konsekuensi untuk mereka pada saat itu meninggalkan kesibukan mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, lalu mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Dan panggilan ini melahirkan perubahan status. Dari awalnya murid-murid Yesus pada saat itu sebagai penjala ikan, ketika mereka mengikut Yesus, mereka jadikan mereka sebagai penjala manusia. Sebutan penjala manusia ini mengingatkan kita dalam Yeremia pasal 16 ayat 16. Di ayat itu Allah mengutus penjala untuk mengumpulkan Israel ke pembuangan. Nah, dalam bacaan ini Yesus memanggil penjala ikan untuk memberitahukan akhir dari pembuangan Israel secara rohani, mempersiapkan mereka untuk menerima kehadiran Mesias. Kita melihat bagaimana respon keempat pria yang dipanggil oleh Yesus, mari ikutlah aku. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, lalu mereka mengikut Yesus. Mereka menanggapi panggilan Tuhan dengan hidup mau mengikut Yesus. Mereka meninggalkan kesibukan pekerjaan mereka dengan mau mengikut Yesus. Saudara, Bapak, Ibu, mengikut Yesus ini tidak sekedar ikut-ikutan. Mengikut Yesus seperti yang Yesus sampaikan adalah siap untuk hidup dalam pertobatan. Hidup baru di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau disampaikan kepada kita di dalam teks Alkitab ini? Kita semua saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita boleh dikatakan sebagai pengikut Yesus. Namun pengikut Yesus yang seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Apakah hanya sekedar status agama, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau yang bagaimana? Karena itu dalam bagian firman Tuhan ini seperti pemberitaan Yesus di Galilea Kapernaum, bahwa setidaknya yang pertama yang mau disampaikan, untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi penjala manusia, hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu berarti meninggalkan cara hidup yang lama dan mau hidup yang baru di dalam Tuhan. Pertobatan itu berarti mau hidup dipimpin oleh Tuhan dan meninggalkan hidup yang penuh dengan kedagingan, egosentris manusia. Dan pertobatan ini harus menghasilkan buah pertobatan, yang mana hidupnya diubah. Perilaku dan sikap serta cara pandang dan cara berpikirnya berubah menjadi cara pandang yang baru di dalam Tuhan. Memiliki hidup yang penuh semangat, hidup yang penuh sukacita,
hidup yang penuh dengan kedamaian dan membagikan berkat bagi setiap orang, hidup dalam kebaikan, hidup dalam buah-buah roh. Dan disitulah Tuhan kehendaki kita sebagai pengikut Yesus benar-benar hidup di dalam pertobatan dan benar-benar mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Sehingga apapun yang akan ia lakukan, ia akan selalu mengingat kehendak Tuhan yang diutamakan di atas segala kehendak keinginan-keinginan dagingnya. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Kemudian yang kedua, kedatangan Yesus ke Galilea itu menjadi simbol bagaimana terang yang ada dalam Yesus Kristus itu menerangi kegelapan sekitarnya yang awalnya mereka tidak mengenal Yesus. Berita Injil diberitakan, Yesus hadir di situ untuk menyatakan terang. Mau mengatakan kepada kita bahwa sumber terang itu tidak lain adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga manusia yang berpusat pada Kristus tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Ia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mengikut Yesus itu berarti kita mau hidup di dalam terang Kristus, tidak hidup lagi dalam kegelapan dosa. Jikalau ada perangai-perangai kita yang lama yang penuh dengan dosa, maka menjadi pengikut Yesus kita akan berupaya untuk tidak lagi kembali kepada jalan yang penuh dengan kegelapan dosa, tetapi mau hidup baru, diperbaharui oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang percaya, kita dipanggil untuk juga menjadi penjala manusia. Mengikut Yesus berarti siap dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk memberi diri kita untuk bisa menjadi rekan sekerja Allah di tengah-tengah dunia, memberitakan Injil Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kita dipanggil untuk mengerjakan pelayanan kita sesuai dengan talenta dan karunia yang ada pada kita, dimanapun kita berada dan apapun tugas yang dipercayakan kepada kita hari ini. Mari kerjakan itu dengan semangat dan ketulusan hati sebagai bentuk pelayanan kita, pengabdian kita yang tulus kepada Tuhan. Dan menjadi pengikut Yesus kita bersedia memberi diri kita menjadi sarana saluran berkat untuk sesama, menguatkan, saling menghibur, saling menopang satu dengan yang lain, bahkan menjadikan setiap talenta yang ada pada kita untuk boleh bermanfaat, boleh berguna, boleh dinikmati dan dirasakan oleh setiap orang. Dan pergunakan setiap talenta yang ada pada kita dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita untuk memaksimalkan karya dan kerja kita di tengah-tengah dunia sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu ketika kita mendengar ini, apakah mengikut Yesus hanya sekedar status? Tentu tidak. Tetapi di dalamnya ada bentuk tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai pengikut Yesus. Hidup kita memberi gambaran tentang terang Kristus di tengah-tengah dunia. Hidup kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Biarlah kita jalani hidup kita sepanjang tahun 2026 ini menjadi pengikut Yesus yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Sehingga melewati hidup kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk terus hidup dalam terang Kristus, bukan hidup dalam kegelapan dosa. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami juga boleh menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai tempat kami menikmati damai sejahtera dan sukacita. Dan apa yang Tuhan nyatakan bagi kami tidak pernah mengecewakan. Demikian juga kami juga bersyukur hari-hari hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan terus memelihara kami. Tuhan masih memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga di dalamnya kami boleh bekerja, berkarya dan melayani. Demikian juga hari-hari hidup yang akan kami lewati, jalani ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami. Tetapi Tuhan, Engkau terus memelihara kami. Dan kami mau mengandalkan Tuhan saja, bahkan menaruh masa depan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan yang berkuasa, nama Tuhan yang agung dan mulia, nama Tuhan yang penuh dengan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil dari dalam kegelapan, masuk ke dalam terang Kristus, karena kami telah mengenal dan percaya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan sumber terang. Dan Tuhan juga mau supaya kami hidup menjadi pengikut-Mu yang setia, menjadi pengikut Yesus dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Hidup yang menghasilkan buah pertobatan dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami saat ini dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan, tidak hanya sekedar status, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi kami mengikut Yesus dalam komitmen. Kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Kami hidup dalam pertobatan. Selagi waktu diberikan oleh Tuhan bagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini, waktu itu adalah waktu yang berharga untuk kami memperbaharui hidup kami menjadi baru dan berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami juga menyediakan diri kami menjadi sarana saluran berkat untuk sesama kami. Kami juga boleh memberitakan Yesus dalam tutur kata dan perbuatan kami, sehingga orang lain akan melihat Yesus melewati hidup kami, dan hidup kami boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami menjadi pengikut-Mu yang setia, yang berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami menyerahkan sekalian kami jemaat-Mu, segenap keluarga, segenap rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami, cita-cita, impian dan harapan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, menolong dan menopang kami dalam segala keluh kesah kami, dalam segala pergumulan yang kerap kali kami rasakan tinggal di tengah-tengah dunia ini. Ingatkanlah kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup melakukan berbagai perkara yang besar, melampaui akal dan pikiran kami manusia. Bapa di sorga, berkati juga anak-anak kami. Tuhan menyertai memberkati mereka dalam tumbuh dan kembang. Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam gumul dan juang mereka, dalam mereka menggapai cita-cita. Mereka berjuang saat ini dalam pendidikan. Berikanlah kepada generasi-generasi kami rasa takut kepada Tuhan, agar mereka tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang berguna dan tidak berguna untuk mereka. Pimpinlah langkah-langkah hidup mereka ya Tuhan, sehingga anak-anak kami tidak salah langkah daripada jalan dan kehendak Tuhan, tetapi melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati orang tua, berbakti kepada orang tua. Dan cita-cita mereka letakkan kepada Tuhan.
Kiranya mereka boleh diberikan oleh Tuhan masa depan yang baik, yang sukses dan berhasil, cita-cita yang tercapai, dan semuanya jadi atas perkenan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKI Barimba di tempat ini. Berkati jemaat-Mu, pimpinlah langkah-langkah hidup kami, berkati persekutuan kami. Biarlah kami boleh hidup dalam kasih, dalam sukacita, dalam kebersamaan kami satu dengan yang lain, yang mana kami saling mendukung, saling menopang, dan kami juga boleh mempermuliakan nama Tuhan melewati persekutuan jemaat. Berkati kami juga yang melayani, pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan untuk Tuhan. Mampukanlah kami ya Bapa, untuk kami dapat melayani dengan baik, melayani dengan setia dan penuh semangat, dan setiap pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, bahkan Tuhan hadir menolong, menopang, dan memberikan penghiburan kepada mereka, agar mereka tidak berputus asa, tetap semangat menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Secara khusus kembali kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Diakon Esterlin. Kiranya Tuhan menolong dia. Harapan kami keadaannya semakin hari semakin baik, semakin dipulihkan, bahkan boleh kembali dapat melaksanakan tugas dan aktivitasnya sebagaimana waktu ia sehat. Tuhan, tolonglah saudara kami ini, jangan biarkan ia berputus asa, kehilangan pengharapan daripada Tuhan, tetapi ia tetap semangat untuk sembuh dan meyakini bahwa Tuhan pasti menolongnya. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuknya. Tuhan akan memulihkan dia. Berikan ya kepadanya hikmat dan kesabaran. Lebih-lebih bagi keluarga yang mendampinginya. Tuhan beri kepada mereka semangat dan hikmat. Dan juga mereka terus mengandalkan Tuhan. Menaruh segala apa yang menjadi pergumulan keluarga ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya menyatakan yang baik bagi rekan sekerja kami, Diakon Esterlin. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada bulan ini boleh bersyukur bersukacita atas ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan. Kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Mary Susianti, yang berulang tahun ke-46. Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia, berkat Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan baginya. Ia boleh menikmati pertambahan usia kembali di tahun ini. Dengan harapan Tuhan juga terus menyertai hidupnya, memberkati dia dalam segala sesuatu, dalam melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawabnya, baik itu di tengah-tengah keluarga dan rumah tangganya. Lebih-lebih Tuhan memulihkan dia pasca kejadian kecelakaan yang terjadi, dan pemulihan Tuhan sempurna baginya. Tuhan, ia juga bersyukur melewati pertambahan usia, bertambah berkat Tuhan juga dalam hidupnya, dan kiranya terus diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan juga kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hari-hari hidupnya. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi pasangan Bapak Korintus Anggen dan Ibu Mulyati yang merayakan ulang tahun perkawinannya, memasuki usia 35 tahun usia perkawinan. Terima kasih Tuhan, Tuhan hingga pada saat ini keluarga ini terus disertai, dipelihara oleh Tuhan sehingga boleh memasuki usia pernikahan yang ke-35. Suka duka dalam pernikahan telah mereka jalani, lewati bersama. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Mereka boleh ada sebagaimana mereka ada pada saat ini dalam sebuah keluarga Kristen sebagai suami istri. Biarlah tetap sehati sepikir di dalam Tuhan, penuh cinta kasih
dan kasih Kristus akan terus mengiringi perjalanan hidup rumah tangga. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang pun mereka tetap mengecap kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi penata layanan yang ada di gerejamu. Kiranya program-program maupun juga pembangunan secara fisik yang kami lakukan saat ini diberkati oleh Tuhan. Berkati pembangunan gereja baru Jemaat GKI Barimba, dan semuanya itu adalah karena campur tangan Tuhan. Jemaat ini boleh membangun gereja yang baru. Tentu banyak masih yang diperlukan dalam pembangunan ini. Kami percaya berkat-Mu Tuhan terus mengalir. Engkau memakai jemaat-Mu untuk bisa ambil bagian, berkontribusi, mendukung pembangunannya, baik itu dana, tenaga maupun pikiran. Warga jemaat yang penuh sukacita telah memberikan persembahan syukurnya, telah memberikan kolekte dan lain sebagainya. Diberkatilah warga jemaat-Mu. Dengan memberi kami tidak berkekurangan, tetapi semakin berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami pun juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami dari segala bentuk ketertindasan, ketidakadilan, bahkan juga bencana-bencana alam yang terjadi, kekerasan dan lain sebagainya. Kiranya tempat di mana kami tinggal dan berada menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk kami tempati, dan kami boleh memberikan kontribusi kami sebagai warga masyarakat, turut ambil bagian membangun wilayah kami dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah juga para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajarannya. Kiranya hikmat Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana, dan dalam rasa takut kepada Tuhan, berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak pada golongan tertentu. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita memberi persembahan syukur. Nas pengantar 2 Korintus 9 ayat 6-8. Cakaplah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam suatu dan masa perlebihan di dalam pembagaian kebajikan. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapa kami ini dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini, sebab semua itu datang dari Tuhan, dan kami memberi serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara para petugas mengumpulkan persembahan, kita diiringi dengan nyanyian dari PKJ nomor 264 1 sampai persembahan selesai
dikumpulkan. PKJ 264. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segenap orang percaya dan segelap masa dan tempat pikiran pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.